GB of Top. Kembali kita ke reaction. Gitu ya. Oke, kita akan listen KBP karena kalian banyak merequest. Dan tentunya ada Onye. Yang terakhir tuh kami rasakan tuh kayak, ternyata mereka sudah terikat dengan ikatan yang sejauh itu ya. Makanya Onyo melarang Onye makan yang bulan 19. Dan Onye itu kayak nunduk, kayak misalnya Nurut. karena mungkin sebelum itu ada bicara dari mereka. Boleh nggak? Mungkin iya kayak kamu nggak boleh ini ya, nanti kamu ini. Yes. Gitu. Tapi ketika di kemarin itu jadinya Onye mau nggak mau ya. Minta izin dulu. Walaupun lah. dia kayak agak-agak mau ngambil tapi tetap nggak boleh. Dia pun kayak akhirnya nggak apa-apa karena emang Onye tahu bahwa itu demi cintanya pada Onye. Oke. Ya supaya nggak sakit lah, Onye-nya intinya gitulah. Oke, apakah ini serem? Karena ini aku bukan mencari yang serem tapi adalah kebaperan melihat Onye-Onye. Itu dia. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya. Ini dia reactionnya. Nyo, kan cewek harusnya di sini dong. Iya. Tuh kok begitu? Tadi aku di sini nggak boleh. Bilang sama Tommy, aku di situ. Cewek di situ. Cewek. Kan kau cowok. Gitu ya, tim ya. Itu dipekain ya ceweknya di tengah gitu ya, tim. Thank you, tim. Tim, gimana sih Tim? Oke. Nah, kita seneng banget nih Ayah, semua teman-teman kedatangan Om Hao. Aku ngerti kenapa ayah langsung ke tim karena bukan berarti Onyo nggak refleks. Ya kan? Onye yang disuruh. Karena emang tim itu cara udah duduknya. ternyata salah. Cek itu tengah-tengah. Tuh dilindungi. Onye lagi. Nih pada malam hari ini Ya. gimana Om Hao kabarnya? Baik, sehat Mas. Sehat ya Mas? Sehat ya, Om Hao. Mas Om. Kok Eh, Manggil Om aja Om. Bebas. Om Hao. Karena gini, Om Hao itu udah jadi identik ya. Kenapa sih Iya. awal kok dipanggilnya Om? Ya, itu teman-teman di Kisah Tanah Jawa itu kalau manggil itu nggak Mas ya, Iya. tapi Om sama bos biasanya gitu. Bos. Oh, di Jawa gitu ya Om biasanya ya. Oh, Bos, bos, bos gitu. kabarnya. Ya Om gimana? Oh, iya, Om. kok di Jawa Terus gitu akhirnya ya? Gitu. jadi keseharian, tapi Iya, ya sudah apa-apa, keseharian. yang penting enjoy aja kalau manggil apa. Kalau saya kan nyantai orangnya. Bener. Iya. Apalah arti sebuah panggilannya? Ya, yang Apa? Penting penting nyaman. nyaman. Benar. Ya, kenyamanan tuh yang dibutuhkan di sini. Betul. Betul. Tapi ngomongin Kisah Tanah Jawa nih Om Hao, kira-kira apa sih yang terbaru nih sebenarnya dari Kisah Tanah Jawa nih? Boleh di-share sedikit? Ya, tentunya kita seperti tahun-tahun sebelumnya, Ya. di awal tahun ini kita insya Allah akan mengumpulkan satu buku baru kita yang ketujuh. Oh, buku ketujuh ya. Ketujuh ya, Oh. sihir. Apa tuh? Judulnya Sihir Mesir di Tanah Jawa. Sihir Mesir di Tanah Jawa. Ya, Firaun. tentang era-era waktu dulu lampau, era waktu Firaun pembangunan berarti? jalur Dendles waktu itu. Mhm. Dan ternyata ada kaitannya sama Napoleon Bonaparte. Waktu itu dari Prancis itu ke Mesir. Oh. Oke. Menarik ya kisahnya. Tapi Iya. Mas, Tapi nggak sih, kalau- Bang? Hah? Baca Ya makanya ntar aku mau beli bukunya yang ketujuh ini. Oh, iya. Dia tahu kan? Tapi kalau kisah Tanah Jawa ini ada bedanya nggak sih Uncle dari horor-horor lainnya? Iya, kalau kita tentunya mengedepankan sejarah dan budaya. Iya. Gitu. Dan boleh kita bilang ya, kita itu nggak akan lepas dan jauh dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia metafisika dan supranatural. Ya. Iya, benar. Karena sejarah itu pun tidak jauh-jauh dari hal yang bersifat magis religius sebenarnya. Itu selalu berkaitan ya Om ya. Iya, jadi kita tidak hanya, kalau penelusuran itu tidak hanya menceritakan tentang sosok itu siapa di situ, tetapi pesan-pesan dan kisahnya Background yang story akan ya. disampaikan ya. Disertai juga kita tentang sejarah budaya, Iya. terutama yang ada di Pulau Jawa ya, terutama Iya. dari Anyer sampai Banyuwangi itu semuanya Itu gitu. menyimpan Banyak cerita, cerita. ya. Iya. Oke. Dan kita juga sebenarnya punya misi itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oh iya, Seperti betul. yang disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno. Iya, betul. Om. Tapi kalau apa sih Uncle yang berusaha diungkap dari kisah Tanah Jawa ini? Iya, kita Bagus. sebenarnya mengembalikan bahwasanya generasi muda, terutama Indonesia nih, Nusantara semuanya overall, Iya. terutama yang ada di Pulau Jawa nih ya. Iya. Kita jangan sampai lupa dengan sejarah dan budaya kita sendiri. Betul, itu Karena penting. bangsa yang besar itu dapat diruntuhkan ketika generasi mudanya lupa dengan sejarahnya. Sejarah, betul. Iya. Jadi berangkatnya dari itu ya Om ya. Ya, visi misi kita di situ. Cuman ya kita kembali lagi, semuanya tidak bisa lepas dari unsur-unsur magis, supernatural dan religius. Iya, Itu betul. tidak bisa kita abaikan. Pisahkan ya. Iya. Om, aku mau tanya deh. Iya, boleh, Mbak. Mbak. Om ada nggak sih kisah perjalanan yang paling berat yang
bener-bener berat. berat ya. Itu Selama proses kisah Tanah Jawa kayaknya. Ya. kita di tahun Kayaknya ada filmnya deh. itu kita ke Alas Purwo contohnya Iya nggak sih? di Banyuwangi. Terus tahun lalu waktu kita melakukan ekspedisi itu Tinta Putih Company. Nah, Tinta Putih Company itu kenapa kita sebut demikian? Salah satu hasil peninggalan dari era kolonial yang membawa dampak positif dibangunnya jalan itu. Dan dari penelusuran kita itu memang waktu itu perizinan ya, terus pas bulan puasa juga jadi ada challenge-nya ke kita. Namun dari semuanya ini kemudian kita bisa menghimpun cerita-cerita itu, kisah-kisah itu kita tuangkan di buku baru kita yang akan rilis di tahun ini insya Allah. Iya. Ya. Uncle, ini ada satu lagi nih. Dari Uncle bikin produksi atau konten-konten dari kisah Tanah Jawa, konten apa yang menurut Uncle yang paling serem banget sampai Terserem. Uncle ingat sampai sekarang? Kalau itu tahun lalu ya, kalau saya sendiri nih mewakili teman-teman tim kisah Tanah Jawa itu tahun lalu sewaktu kita menelusuri bangunan yang dulu masih pakai hotel. Jadi mall sama hotel di Cimahi, Bandung. Di Bandung. Ya, akhir tahun itu Mas. Dan sebenarnya tidak kemudian sosok yang nampak, tapi sosok itu sudah bisa menyaru seperti manusia. Nyamar ya. Persis banget. Menyerupai Gitu. manusia. Dan kita sampai Terkecoh. rombongan itu seolah-olah terbagi dua. Jadi saya ikut rombongan yang nggak kelihatan dan ada yang menyerupai. Walah, Serem juga ya guys. betul. Sampai segitunya. Iyalah kalau nggak konsen kitanya misalnya, ya kan, atau mungkin terlalu capek bisa jadi kan. Jadi kayak terpengaruh gitu jadinya kan, mau nggak mau jadi ngikutin. Iya serem banget ya. Betul banget tuh. Masuk ke saya ikut rombongan yang benar-benar syuting. Dan yang jam tangan waktu itu selisih Mas, jadi lebih lambat kalau nggak salah. Dan selisih ternyata loh. saya belum sempat survei, belum sempat melihat itu, saya sudah hafal lokasi-lokasinya dan saya bilang saya sudah ikut rombongan yang di depan. Gitu. Jadi memang bukan sosok yang masih separuh, tapi ini sudah bulat, sudah menjadi seperti manusia. Waduh. Kalau ada bentar. Apa, War? Ya, Anwar merinding. Aku lihat putih-putih. Di mana? 3 kali dia keluar demi Allah. Di mana? Kan di samping aku ada kayak lorong-lorong nih. Dia nongol pertama satu, pala. Aku diemin, aku masih diem, makanya tadi aku nengok ke belakang. Terus Ada suara. Iya. dia nongol lagi Om. Siapa itu Om? Nggak apa-apa Mas. Itu kan kalau kita seperti ini kan yang di depan nih. Tapi ini kan kayak di panggung. Iya. Jadi Iya. yang duduk di sini itu ya mereka-mereka Banyak nonton banget kita. 3 kali. Iya. Nggak apa-apa, pengen nonton aja. Jadi Pengen saat itu nonton mereka kayak nonton kita gitu ya, Om Hao ya. Jadi Dari kelilingin live kita. juga. Itu siapa Kak? Narsis Itu ya. sosok-sosok yang ada di sini. Putih Karena semua. berbeda sama yang di dalam, itu boleh dibilang kayak white lady ya kalau kita sebut. Cewek putih. Miss K. Oh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu goyang-goyang sendiri tuh. Apanya? Daun gitu goyang-goyang. Dia merinding bener. 3 kali Tommy. Tuh ada suara. Iya ada suara. Suara dengar nggak? War berani war, ayo war. Di luar sepi banget. Kita pakai ini sepi. War berani war, ayo war. Dimas. Iya, jadi nggak bisa. Tapi emang di belakang kita tuh yang paling serem sih Ares Itu itu sih, sering Bang. banget. Lorong itu sih. 3 kali nongol. Om Hao, Iya. tadi Mas Onyo. pada saat Mas Om Onyo. Hao masuk ke Baunya. tempat ini nih, apa yang Om Hao rasakan? Apa yang Om Hao lihat juga? Kalau saya sih Bagus merasakan untuk sekarang ya, guys. Ada seperti ini ya, pesan leluhur yang belum tersampaikan sebenarnya. Dari beliau yang sudah jauh sekali sudah membuka tempat ini. Oke, sorry Om. Iya. Pesan leluhur berarti dari bangunan ini sebelum dibangun. Dibangun, iya. Sebelum ini dibangun, karena kalau saya sendiri kan lebih merasakan itu residual energi. Jadi sisa-sisa energi. Yang pernah ada di sini itu apa? Kalau sosok itu kan penyerta, dan itu juga satu energi, gumpalan gitu ya. Lantas residual memori itu dari kenangan orang-orang yang pernah ada di situ seperti apa gitu. Oh, ini kayak takut banget ini loh, ini loh. Wajar dia cewek ya. Nah, Anwar tinggal pegang tangan si Tommy ya. Buat apa? Anwar BAB. Seperti pernah mengalami sesuatu hal yang di sini, apa pernah main ke sini. Terus maaf ya, pernah mungkin terakhirnya di sini gitu. Oh. Nah, kalau ngomong tentang terakhir di sini memang apa sih Tom tempat ini itu sebelumnya? Kalau background story di lokasi kita pada malam hari ini tuh memang
tadinya tuh taman rekreasi atau kolam Walah. renang yang sudah kosong selama 5 tahun gitu. Nah, menurut cerita urban legend di tempat ini, ayah lihat apa ya? Kak Ruben. Enggak, maksudnya ini kolam renangnya kan di daerah itu, jadi tapi kolam renangnya hanya cuma satu aja Om ya, Tapi ini jadi satu sama anak-anak ya. Kak Ruben. ada yang ke sana juga. Itu ada putih-putih lagi jalan ke situ tuh. Dari sini nih. Mana jangan diliatin. Duh, sumpah aku merinding banget nih. Gelap Iya, banget. kan yang milih lu di situ dulu. Aku pindah ke tengah boleh nggak? Enggak. Sumpah itu jelas banget dia jalan. Lu nengok Om Hao aja, matanya Jangan. Om Hao. Mata aku ke sini. Iya. Tapi tulang ekor aku nengok ke sono. Tulang ekor? Tulang ekor, mata ekor. Apa sih ini namanya apa? Tulang ekor di belakang, ekor mata. Ekor mata. Ekor mata. Oke, terus Om. Ada yang jatuh ayah. Ada yang jatuh di sini nih. Jatuh ke mana? Ada yang jatuh warna hitam. Segini nih ayah, gedenya ayah. Gedenya segini. Ke dalam situ Harus ada suara. Oke, Om, kalau dari yang barusan dilihat oleh teman-teman, ini apa sih Om? Kalau saya sih sebenarnya lebih diarahkan di belakang kita, Mas. Di belakang kita yang pada nonton wis enggak apa-apa, saya bilang gitu. Cuman saya menjaga pola saya tidak melebihi kolam renang pandangan saya. Emang kalau seandainya ini Om ya, seandainya melebihi kolam renang itu Maksudnya? apa yang lebih energinya Iya. lebih dahsyat lagi atau gimana Om? Nanti kebagi dua, saya ikut podcast yang di sana juga. Oh, Enggak beneran, Mas. Iya. Karena ini live-nya itu dua dimensi. Yang ditonton orang sama yang ditonton ya nggak kelihatan. Iya. Karena tentunya ketika kita bilang kayak gitu. gini tuh yang dengerin nggak manusia saja. Mereka pun tahu dan antusias dengan kita. Apalagi ini malam Jumat. Jadi waduh. maaf ya Mas, kalau saya menganggap yang di belakang mah udah ini hiburan, nonton aja. Ya kalau Om Hao kan udah terbiasa. Ya kan kalau Lah kita ya. enggak Tidak gedung hati. setenang itu, yang lain mah bisa sampai linu-linu seminggu. Iya. Tapi yang penting arealnya ini aja ya. Oke. Misalkan Nah, itu. Om, jadi gini, ini kan kita masih live di sini ya. Iya. Nih di sini. Nah, kalau yang ada di belakang kita nih saat ini nih, ya Om ya. Titik mana yang paling cukup mencuri perhatian Om Hao? Bagi saya ya. Mana ya? Itu Mas di menara itu lucu-lucu soalnya. Yang Di menara itu. atas. Oh. Pernah kalau nonton tarkam sepak bola kan ada yang di atas. Iya, Kayak iya. gitu modelnya. Walah. Kan bergelantungan mungkin biar lebih jelas ya nontonnya. Kalau di atas itu biasanya view-nya paling bagus sih. Jadi kayak VVIP. Iya. Oh. Nonton ke kitanya lebih enak gitu di atas. Jadi kayak ini kelas festival. Tuyul semua.